Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan saya Helmi Muhammad, salah satu guru untuk mata pelajaran sejarah di SMA 9 Garut. Dalam kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, serta pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Baik, sebelum membahas ke dalam materi, mungkin di antara kalian ada yang mengetahui bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian, siapa yang berperan penting dalam proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang terakhir, apa saja bukti konkret pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia sekarang ini. Oke, supaya lebih memahaminya lagi, silakan simak video berikut ini. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori mengenai tokoh pembawa dan penyebar agama Hindu ke Indonesia. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Menurut teori Brahmana, bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan agama yang sengaja diundang oleh penguasa di Indonesia. Mereka sengaja diundang untuk mengajarkan agama sekaligus memberikan legitimasi kekuasaan raja yang ada di Nusantara. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Berg, Mukherjee, dan J.L. Moon. Menurut teori kesatria, bahwa penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria, yaitu kalangan raja dan bangsawan. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut teori Waisya, bahwa golongan Waisya atau pedagang merupakan golongan terbesar yang berperan dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Mereka melakukan perdagangan antar pulau sekaligus berdagang dengan penduduk Indonesia. Golongan pedagang ini akhirnya menikahi penduduk setempat sehingga berkembanglah agama Hindu. Yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori Sudra, bahwa agama Hindu disebarkan oleh golongan Sudra. Golongan Sudra adalah golongan paling bawah dan terbuang. Mereka akhirnya berlayar mencari daerah baru untuk mengubah nasib mereka. Yang kelima, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Menurut teori arus balik, adanya peran aktif orang-orang Indonesia dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Karena pengaruhnya itu, ada di antara tokoh masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mengikuti ajaran Hindu-Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, merekalah yang mengajarkan dan menyebarkan agama Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Materi yang kedua yaitu pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, agama. Dari kepercayaan animisme dan dinamisme, akhirnya masyarakat Indonesia mulai menerima sistem kepercayaan baru, yaitu agama Hindu-Buddha. Yang kedua, pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang lebih luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, lahirlah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. 3. Kehidupan sosial. Dalam bidang sosial, terjadi bentuk perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat mulai mengenal sistem kasta. Muncullah golongan-golongan baru dalam masyarakat seperti golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang keempat, arsitektur.
Salah satu tradisi megalitikum adalah bangunan punden berundak-undak. Tradisi tersebut berpadu dengan kebudayaan India yang mengilhami pembuatan bangunan candi. Jika kita memperhatikan Candi Borobudur, akan terlihat bahwa bangunannya berbentuk limas yang berundak-undak. Hal ini menjadi bukti adanya paduan budaya India dan Indonesia. 5. Bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta. Kalimat atau kata-kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta di antaranya adalah Pancasila, Dasadharma, dan lain sebagainya. Yang keenam, sastra. Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. Adanya kitab-kitab itu memacu para pujangga Indonesia untuk menghasilkan karya sendiri. Karya-karya sastra yang muncul di Indonesia diantaranya adalah Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, Sutasoma karya Empu Tatnular, dan Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Dari video yang telah disimak tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Di antaranya adalah teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisa, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Serta pengaruhnya bagaimana kebudayaan Hindu-Buddha ini terhadap bentuk pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama yang berkembang di Indonesia. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.